Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Kerjakan apa yang dijumpai tanganmu. Kita akan baca kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Semua orang pasti berharap bisa bekerja, bisa berkarya di bidang yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Setiap orang yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan pasti memilih jurusan yang diminati dengan harapan setelah lulus bekerja di bidang yang sesuai dengan pendidikannya tersebut, dan tentunya juga berharap mendapat penghasilan yang memadai. Namun faktanya tidak semua orang mendapatkan hal itu. Banyak orang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan minatnya, tidak sesuai dengan pendidikannya, bahkan dengan penghasilan yang jauh dari harapan. Ada lulusan arsitektur yang bekerja di bank, dan tidak sedikit sarjana-sarjana yang bekerja sebagai sopir taksi, sebagai tukang ojek, atau office boy. Bahkan banyak orang terpaksa bekerja serabutan apa saja, melakukan pekerjaan yang tidak tetap, bahkan pekerjaan yang orang pandang sebelah mata dengan penghasilan yang minim pula. Patutkah kita berpikir bahwa hanya pekerjaan yang mapanlah yang harus dijalani dengan serius? Patutkah kita berpikir bahwa pekerjaan yang kurang bergengsi tidak harus dijalani dengan sepenuh hati? Firman Tuhan yang kita baca tadi di Pengkhotbah 9 ayat 10 jelas mengatakan, apapun yang dapat dikerjakan tanganmu, apapun yang engkau jumpai untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Tuhan menghendaki agar kita melakukan semua pekerjaan yang ideal maupun yang tidak ideal, yang mapan maupun tidak mapan, harus dikerjakan dengan sekuat tenaga. Bahkan di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kata kapanpun bermakna apa saja, ya, apapun, ya, tidak terkecuali. Jadi pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita harus kita kerjakan dengan segenap hati, dengan penuh kesungguhan, dengan sebaik mungkin, tidak asal-asalan, dan kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Walaupun memang kita bekerja untuk manusia, untuk perusahaan, untuk majikan kita. Mari kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, yaitu bekerja dengan segenap hati, dengan sebaik mungkin. Apa saja yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan, kita lakukannya seperti untuk Tuhan. Maka di ayat 24 kelanjutan dari Kolose 3 ayat 23 tadi dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saat ini kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai, ya, dengan harapan kita, yang tidak sesuai dengan minat kita, tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan sejak kecil bahkan, ya. Tetapi mari, kalau kita masih bisa berkarya, ya, pekerjaan yang orang anggap rendah sekalipun, kalau kita mengerjakannya dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, maka percayalah Tuhan juga akan menjadi seperti atasan kita. Dikatakan Kristus adalah Tuhan, maka Dia akan memberi upah juga kepada kita selain upah yang kita terima dari manusia sebagai majikan kita, sebagai atasan kita, ya. Dan kita percaya, ya, kalau tuan atau majikan di dunia ini saja memberikan upah, ya, lebih baik kepada karyawan yang bekerja dengan baik dibandingkan dengan karyawan yang bekerja dengan asal-asalan, apalagi Bapa kita yang di surga.
Jadi lakukan yang terbaik, apapun itu pekerjaan kita. Jika kita sebagai penjual kue, buatlah kue yang terbaik ya, dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan, dengan kualitas yang baik, dengan kebersihan yang dijaga. Itu salah satu contoh, dan dalam banyak hal lain, dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan, mari kita tidak sembarangan. Jangan berpikir tidak ada orang yang tahu. Ya, jangan berpikir dengan demikian kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak jika kita bekerja dengan jika kita melakukannya ya dengan asal-asalan. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan sebagai Tuan kita, sebagai atasan kita, Tuhan tahu ya, dan tentu pasti Dia tidak akan berkenan. Tetapi kalau kita mengerjakan segala sesuatunya, entah sebagai apapun itu, sebagai karyawan, ya bahkan sebagai bos atau sebagai atasan, ya sebagai pengusaha atau hanya sebagai seorang buruh yang rendahan, hanya pekerjaan-pekerjaan yang orang pandang sebelah mata, maka kita percaya Tuhan selalu mengawasi kita. Jadi jangan curang, jangan asal-asalan, ya, jangan sembarangan, ya, bahkan bisa merugikan konsumen, maka kita akan bersalah di hadapan Tuhan sebagai Tuan kita. Mari kita melakukannya yang terbaik. Kalau kita menabur benih yang baik, pasti kita akan menuai yang baik juga. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang kami bisa kerjakan hari ini. Semua adalah berkat Tuhan. Pekerjaan apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami mau melakukannya dengan sepenuh hati kami, dengan sekuat tenaga, dengan sebaik-baiknya, seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Dan kami pegang janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau sebagai Tuhan juga akan memberikan upah, sekalipun itu bukan menjadi tujuan kami, tapi tujuan kami adalah untuk melakukan firman-Mu, untuk memuliakan Tuhan di dalam apapun yang kami kerjakan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.